Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk 3 bulan ke depan. Energi, ada pesan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Aquarius? Soal percintaan, peruntungan ya, rezeki, karir, usaha. 3 bulan ke depan dimulai dari saat kamu nonton video ini. Oke, yang pertama di sini ada transformasi untuk karir dan usaha ya. Kemudian untuk keuangannya Aquarius ada security, love life dan kehidupan secara keseluruhan. Sun, Moon, and Rising in Aquarius ada potential Seven of Pentacles. Oke. At the bottom of the deck-nya di sini ada competition. Sebelumnya ada movement dan ada loyalty. Oke, Aquarius untuk karir dan usaha kelihatannya memang ada perubahan besar. Bisa jadi sebagai contoh kamu itu berhenti kerja atau pindah kerja, berhenti usaha, tapi akan merintis usaha yang baru. Ada sesuatu yang berakhir ya, bisa project, bisa kontrak, bisa juga kebiasaan-kebiasaan kamu ya. Ini yang terkait karir dan usaha. Bisa juga kamu kayak misalnya pindah kerja, kemudian mendapatkan posisi yang berbeda dengan sebelumnya. Atau kamu baru kerja ya, kamu akan diberikan posisi yang beda dengan background. Tapi kamu gak usah khawatir ya, karena ini fase kehidupan ya. Mau tidak mau memang harus ada yang selesai, karena ibarat buku, bab yang sekarang ini sudah waktunya selesai. Bab 1 sudah selesai, kamu akan membuka lembaran baru di bab 2. Nah, ini menyangkut juga ke keuangan ya. Jadi buat kamu yang kena layoff atau memang usahanya itu berhenti ya, bangkrut, kamu memang 3 bulan ke depan harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Harus mengedepankan untuk bisa menabung atau jangan sampai tabungan kamu itu kepake. Ya, buat kamu yang baik-baik aja, ini juga warning. 3 bulan ke depan ya, kalau bisa tabungan kamu itu tetap dipertahankan, bahkan ditambah. Kalau nggak bisa ditambah ya jangan digunakan kecuali urgent. Di sini juga kalau misalnya kamu berpikir untuk pindah kerja atau merintis usaha, 3 bulan ke depan itu waktunya untuk mencari. Jadi searching ya, tanya info sana sini. Mungkin untuk beberapa Aquarius ya, sebagian besar itu belum waktunya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru atau merintis usaha yang baru. Tapi ini seperti kamu itu melewati masa transisi. Jadi lebih baik kamu gunakan untuk survei, untuk persiapan ya. Pokoknya apapun yang kamu perlukan 3 bulan ke depan itu ya, cari dan gali sebanyak-banyaknya. Ya, tadi at the bottom of the deck-nya kan ada competition ya. Memang sepertinya kalau kamu yang ingin mencari pekerjaan baru ya, saat ini persaingan sedang ketat ya. Jadi banyak sekali saingan meskipun kamu sudah berusaha ya. Bahkan mungkin ya lebih baik kamu bertahan dulu di tempat yang sekarang. Meskipun segala sesuatunya gitu ya udah bikin kamu gerah. Setidaknya ya dalam 3 bulan ke depan, usahakan kamu mencari dulu baru pindah. Tapi kalau misalnya kamu udah keburu resign atau memang di PHK ya, di sini kamu terus mencari aja. Karena ya meskipun persaingannya ketat, tapi ya kalau kita berusaha itu akan kelihatan gitu ya titik terangnya. Walaupun belum sampai ke ujung dari tunnel gitu ya, tapi kamu sudah bisa melihat harapan. Ada titik terang ya, mudah-mudahan sebelum 3 bulan atau maksimal 3 bulan dari sekarang.
Ini juga warning untuk berhati-hati dalam menyimpan uang. Menyimpan uang ya lebih baik memang kan ditabung di bank misalnya. Atau kalau misalnya di rumah kamu itu benar-benar hati-hati. Kalau tidak punya brankas, usahakan kamu taruh di tempat yang orang lain tidak bisa menduga. Tapi kamu juga jangan sampai lupa gitu ya. Jangan sampai kamu udah simpen baik-baik ya, udah benar-benar di tempat yang nggak diketahui, tahu-tahu kamu lupa. Jadi security ini memegang peranan penting. Berhati-hati. Berhati-hati dalam menyimpan, berhati-hati dalam menggunakan. Ada tips untuk pencari kerja. Kalau misalnya kamu mencari kerja atau melamar ya, mungkin sudah sampai proses interview, bahkan nego gaji. 3 bulan ke depan sebaiknya kamu mengutamakan bukan angka. Ya, jadi kalaupun gajinya itu turun dari sebelumnya, tapi kamu itu di situ ada prospek ya menjadi permanen atau perusahaannya itu stabil ya. Kemudian juga ya pokoknya banyak benefit lainnya ya di luar dari angka. Lebih baik kamu memilih itu gitu ya, ketimbang kamu memilih yang angkanya besar tapi ternyata itu tidak stabil, bahkan bisa flop ya, bisa anjlok sewaktu-waktu. Pokoknya lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jangan mengambil sesuatu yang melebihi kapasitas kamu gitu ya. Kalaupun kamu merasa, oh skill aku, kapasitas aku itu memang setara dengan yang aku minta. Tapi kalau perusahaannya punya range atau punya batas ya, batas maksimal atau memang di posisi itu hanya sekian, kamu lihat lagi ya fasilitas, keadaan perusahaan, kemudian kondisi keuangan kamu juga ya. Daripada kamu menolak tapi kemudian kamu tidak mendapatkan yang lebih baik, apa salahnya ya mencoba dulu 3 bulan ke depan. Oke, sekarang kita ke percintaan dan kehidupan secara keseluruhan ya. Sebenarnya segala sesuatunya itu masih memungkinkan. Jadi kalau kamu punya rencana ingin apa gitu ya, kalau terkait dengan pasangan ingin meresmikan atau ingin membeli sesuatu, itu masih memungkinkan. Tapi di 3 bulan ke depan itu sebaiknya kamu yaitu tadi survei, cari info, menabung dulu. Pokoknya kalau bisa sih ya, kalau tidak urgent ya bukannya ditunda, tapi kayak kamu buat dulu perencanaan selama 3 bulan. Ketika itu sudah matang, kamu sudah yakin, baru ya ready set go. Jadi jangan memaksakan diri ketika segala sesuatunya itu belum siap. Atau misalnya kurang 1-2 pun ya, kalau bisa sih dicek lagi. Jangan sampai nanti kamu udah jalan, tahu-tahu aduh ada yang ketinggalan. 1-2 terus nanti merembet. 3 bulan ke depan adalah saat dimana kamu itu melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati dan lebih baik melakukan perencanaan dulu ya, perencanaan dan juga persiapan yang matang. Untuk yang single ada kesempatan ya. Mungkin kamu akan dekat dengan earth signs ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Atau kamu itu lagi mencari jodoh ya. Di sini kamu diminta untuk banyak survei atau kayak banyak berkenalan, banyak cari tahu ya. Pokoknya di 3 bulan ini kalau kamu mau dating, kamu mau dikenalkan sama temen gitu ya, minta dikenalkan sama saudara, sama orang tua, itu bagus ya. Berpotensi untuk bisa diprospekin ke depannya kayak gitu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk Aquarius di 3 bulan ke depan? Sun, Moon, and Rising. Look at the bigger picture. Ya, di 3 bulan ke depan ya, karena ada transformasi, ada perubahan besar. Sebaiknya kamu itu, meskipun ya persiapan itu kan memang harus detail, tapi ketika kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya kamu lakukan dengan tawakal gitu ya. Istilahnya tuh jangan sampai kamu menyesal atau kayak, aduh kenapa ya kok seperti ini, mengeluh atau gimana ya.
Pokoknya segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Mungkin kamu nggak bisa lihat sekarang, tapi beberapa bulan ke depan ya, atau di tahun ini kamu akan bisa mengerti gitu ya, kenapa perubahan ini terjadi, kenapa hal ini terjadi kepada kamu. Dan kalau merencanakan sesuatu itu, pikir panjang ya, itu intinya. Bukan berarti kamu meribetkan hal-hal sepele ya, tapi lihat ke jangka panjang, untung ruginya. Kalau kamu melakukan ini, 5 tahun ke depan efeknya apa? Kayak gitu, jadi benar-benar berhati-hati. Oke, satu oracle advice lagi. Ada pesan dan nasihat untuk Aquarius 3 bulan ke depan. Silakan ambil yang positif ya. Kalau ada yang negatif, jadikan rambu-rambu. Reading ini bertujuan untuk memotivasi ya. Jadi jangan sampai kamu itu jadi demotivasi. Nah, a year from now. Jadi alon-alon asal kelakon. Kalau misalnya kamu merasa kayaknya hidup aku kok begini-begini aja gitu ya. Meskipun aku sudah melakukan perubahan sendiri, tapi kok hasilnya belum kelihatan. Ini ya 2 pesan pentingnya, look at the bigger picture dan a year from now. Bisa jadi ya yang kamu tanam sekarang itu baru berbuah di tahun depan. Tapi nggak apa-apa ya, bukan berarti kamu itu gagal, tapi memang itu prosesnya. Daripada kamu tanam sekarang ya, kemudian sebulan atau 2 bulan berbuah, kemudian tanamannya tidak bisa berbuah lagi. Lebih baik kan menunggu setahun, tapi kemudian itu nanti akan sustainable, akan terus menerus gitu ya, akan rutin kayak gitu. Bisa jadi nanti setelah setahun kamu sudah tahu nih rumusnya atau triknya, gimana caranya supaya jangan nunggu sampai setahun baru berbuah. Kamu bisa percepat atau kamu bisa tambah gitu ya, supaya nunggu yang ini tapi yang satunya sudah berbuah. Nanti yang satu sudah berbuah, nunggu lagi, kamu tanam lagi gitu ya. Jadi continue, tidak berhenti di satu kali aja. Oke, Aquarius, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.